Chapter 302 Pilihan. Bapak nih. Perasaan kemarin dia menghilang dari hadapanku semua baik-baik saja, damai hidupku. Dan sekarang dia mengancamku dengan alasan seperti ini. Bukankah seharusnya aku bersyukur kemarin-kemarin dia menjaga jarak denganku? Kenapa pula aku menangisinya kemarin sih? Aida kesal, tapi dia sudah melepaskan lembaran-lembaran itu dan membiarkan Reiko mengambilnya. Kalau lihat kelakuannya seperti ini, lebih baik aku tidak bertemu lagi dengannya. Aku tak paham dengan diriku sendiri. Aida masih ngedumel, padahal Reiko sudah memunggunginya. Setelah mendapatkan yang diinginkan, Reiko sudah balik badan dan tentu saja tidak melakukan apa yang diancamkannya. Dia justru duduk di ergonomik chair-nya, mengecek lembar demi lembar yang sudah dikerjakan Aida. Dan ini membuat Aida ketakutan. Saya udah boleh pergi dari sini, Pak. Tak berani melihat hasil dari ujiannya itu, makanya Aida ingin bersembunyi di dalam kamarnya. Tapi apakah Reiko mengizinkannya? Duduk. Berdiri saja tak diizinkan. Siapa yang menyuruhmu pergi? Diam di sana. Matilah aku. Gerutu Aida lagi dalam hatinya. Lemas sudah. Aida merasa pekerjaannya tidak maksimal. Apalagi memang dia tidak konsentrasi sama sekali tadi. Konsentrasinya hilang, tak jelas dirinya. Inikah yang terbaik yang bisa kamu kerjakan? Tanya Reiko setelah 10 menitan tadi dia memeriksa semuanya. Maaf Pak, sebenarnya saya bisa buat lebih baik lagi. Tapi tadi saya nggak bisa konsentrasi Pak. Soalnya saya nggak ada persiapan sama sekali buat ujian sekarang. Aida memilih pasrah. Maaf jika banyak salah Pak. Sepertinya dia tidak suka dengan jawabanku. Makanya dia melotot begitu padaku. Kenapa lagi ya? Banyak salahmu? Jadi kamu tahu ini banyak salah? Saya nggak yakin Pak. Benar dia marah ya? Sebanyak apa salahku ya? Hati Aida bergetar ketika dia mendengar Reiko menggebrak meja barusan. Aku suruh kamu belajar benar-benar dan aku sudah memberimu waktu buat tak melakukan apapun yang lain di rumah ini. Hanya fokus belajar. Dan selama hampir 3 minggu ini hasilnya, habis aku. Aida meringis pasrah di hatinya. Beruntung saja Reiko tidak menyebar lagi semua lembaran-lembaran itu seperti dulu saat dia melempar surat perjanjian. Dia hanya menaruhnya di meja begitu saja dengan pandangan matanya menyorot tajam pada Aida. Kenapa diam? Maaf Pak. Tak berani berkata apa-apa Aida. Dia hanya menunduk dalam dan kebingungan sendiri. Apa yang maaf? Reiko kembali membuatnya sulit. Jelas ini membuat kepala Aida berkerut tak berani menjawab. Dia hanya menunduk meski hatinya menggerutu. Gara-gara kau, aku tidak bisa konsentrasi. Tiap hari aku memikirkanmu. Dan sekarang saat bertemu denganmu, malah aku dapat makian seperti ini. Hai Aida, dia tidak mencintaimu. Lihatlah dia segalak itu. Lagian ngapain kau memikirkannya setiap hari coba? Kau gila, harusnya belajar buat masa depanmu. Lihat, kau jadi dimaki-maki. Keluh hati Aida pada dirinya sendiri yang tak ada habisnya selama Reiko mengomel. Dia sudah susah payah untuk konsentrasi. Tapi gara-gara perasaan yang sulit dan kerinduannya, semua jadi berantakan untuknya. Jelaskan kenapa bisa begini. Soalnya saya sudah berusaha belajar. Tapi ya saya tadi gugup Pak. Sudah berusaha belajar, tapi lihat hasilnya sekarang. Reiko menyelutuk lagi. Kita breakdown satu-satu kesalahannya. Aida tak tahu apa yang ingin dikatakan Reiko. Tapi pria itu sudah mengambil lagi lembaran yang dia lemparkan di mejanya. Reiko membawa buku-buku Aida. Lihat, ini yang salah. Bapak tahu dari mana? Kamu pikir aku gak pernah sekolah? Pelajaran kayak gini aja kamu pikir aku gak bisa? Pria itu malah memicingkan matanya yang membuat Aida diam. Tentu saja Reiko sudah duduk di sampingnya di sofa itu. Ini kalau soalnya kayak gini, harusnya kamu jawab begini. Jawabannya ini dong. Lihat persamaannya. Coba kamu cek sendiri. Loh, kok Bapak bisa tahu? Bapaknya nyontek duluan di kisi-kisi jawabannya ya. Begini saja aku dibilang nyontek. Gemas Reiko. Yang ini juga, soal matematika yang ini. Ini sudah jelas salah. Lihat hitungan-hitungannya. Coba kamu pikirin lagi. Harusnya kan gak gini dong. Reiko makin sewot. Dan soalnya ini juga. Semua yang ditunjukkan malah membuat kepala Aida makin cenat-cenut. Aku pikir usianya sudah lebih tua dariku.
Tapi dia masih ngerti hitung-hitungan seperti ini dan lancar sekali mengerjakan soal-soal itu. Jawabannya benar dan aku salah. Aida tak paham seberapa pintar laki-laki yang ada di hadapannya itu. Perasaan dia tidak pernah menunjukkan kepintarannya seperti ini di hadapan Aida. Tapi memang benarkah Reiko ternyata orang yang pintar? Makin kecutlah hati Aida. Dari semua soal ini kamu gak akan pernah bisa masuk UI. Ya iyalah, aku emang gak akan pernah bisa. Aku juga bingung kenapa aku bisa ngerjain kayak gitu tadi ya. Lemas hati Aida. Dia hanya bisa mencebik saja dalam hatinya ketika mendengar jawaban Reiko. Kamu ngapain aja sih hampir 3 minggu ini? Gini aja kamu bahkan gak pede sama jawabanmu sendiri. Lagi-lagi pria itu ngomel. Belajar. Belajar apa Belajar melupakanmu, jawab Aida di hatinya. Tapi, belajar Pak buat ujian. Tapi lihat dari semua jawabanmu di sini coba. Aku tanya, kamu yakin berapa persen benar? Mana aku tahu, bisa benar 50% saja aku sudah sangat beruntung. Bisik hati Aida galau. Tapi dia tidak berani menjawab pada Reiko berapa jumlah yang dianggapnya benar itu. Lanjut cek ini. Karena Aida tak menjawab, Reiko lanjut ke soal selanjutnya. Kamu tahu nggak, kesalahan kamu ini di mana? Yang ini Pak. Kenapa bisa bikin begini kalau tahu ini salah? Soalnya saya belum belajar Pak. Tadi Gero 3 minggu belum belajar. Kamu bilang 3 minggu belum belajar? Maksudnya saya belum matengin Pak. Saya mana tahu bakal ada tes kayak gini. Reiko makin galak membuat Aida makin ketar-ketir. Lalu 3 minggu kamu ngapain? Iyalah aku yang salah. Ya iya, memang siapa lagi yang salah? Sentak Reiko. Yang ini kesalahanmu fatal. Coba ulangi pelajaran yang ini. Sekarang Pak. Lebaran udang nanti kamu kerjainnya. Aida kembali mencebik ketika mendengar jawaban dari Reiko itu. Iya Pak, saya lakuin sekarang. Waktu belajar sejam. Habis itu aku kasih kamu soal lagi. Dan kamu harus kerjain soal itu dalam waktu sejam juga. Aku cari dulu soalnya. Ya, matilah aku. 200 soal lagi kah? Mau menangis tapi percuma. Dia harus mengerjakan semua itu bukan? Akhirnya terpaksa malam itu Aida harus mengulang 1 mata pelajaran lagi. Bagaimana Pak hasilnya? Sudah 2 jam berlalu dan Reiko juga sudah melihat hasil jawaban Aida. Dia belum bicara apapun. Aku udah kasih kamu waktu belajar sejam. Mata pria itu menatap tajam padanya, membuat Aida tak berani bernegosiasi. Soal yang kuberikan padamu ini cuma 10 soal. Reiko sudah membawa lembarannya untuk dicek. Dia tak ke meja kerjanya, tetap duduk di sofa. Dan aku rasa kalau kamu konsentrasi, kamu bisa benar ini semuanya. Lalu apa salahnya banyak ya Pak? Takut-takut juga Aida mendengar ini. Tapi dia mau tahu juga berapa salahnya. Jadi saya salahnya banyak Pak? Tanya Aida lagi karena pertanyaannya tadi tak dijawab. 1 salah. Jawaban yang membuat hati Aida sebenarnya lega. Dan matanya membulat kesal. Dari 10 soal, 1 soal salah berarti kan masih ada 9 yang benar toh Pak? Berarti saya masih termasuk pintar lah Pak. Gimana sih Bapak ini? Bikin saya hampir saja jantungan dipelototin begitu. Tapi apakah orang yang ada di hadapannya mengubah mimik wajahnya setelah mendengar celetukan Aida? Aku bilang tadi apa? Kalau kamu belajar benar-benar harusnya semuanya ini benar. Toleransi sedikit lah Pak, bujuk Aida. Gak bisa. Reiko tetap tegas menolak. Jelas dari mimik wajahnya tak menerima negosiasi. 1 salah itu artinya kamu gagal. Dia kembali melempar kertasnya ke meja yang ada di hadapan Aida. Tapi Pak, cuma salah 1 aja. Kecut sangat hati Aida. Dengar, misalkan di UI ada kuota untuk 100 orang. Dan misalkan 100 orang peserta ujian itu benar semua. Dan kamu salah 1 aja. Berarti apa kamu masuk ke dalam 100 orang yang akan diterima di UI? Lagi Aida menggelengkan kepalanya pelan sambil menunduk. Yang dia bilang ini kenapa selalu saja benar sih? Ketar-ketir hati Aida. Aku memberikan waktu untuk belajar sendiri selama 3 minggu. Tapi hasilnya sangat tidak memuaskan seperti ini. Kamu tahu kalau kamu ini mengecewakan, Aida dimarahi seperti ini karena merasa salah. Dia tak berani menjawab, hanya menunduk saja. Orang ini selalu saja bisa bikin aku jadi kesel sendiri. Dan selalu saja gak bisa menjawab kalau dia udah marah. Aida ingin sekali membela diri. Tapi memang dia yang salah. 1 soal itu bagaimana? Dan benar juga bukan kalau dia tidak akan masuk UI seandainya yang lainnya lebih pintar darinya.
Mulai hari ini, aku akan kerja dari rumah. Dan selama seminggu sebelum ujian, aku akan pantau belajarmu. Kita akan lakukan tes setiap hari ke tempat bimbelnya. Dan aku nggak terima kesalahan seperti ini. Semuanya harus sempurna. Hancur sudah hidupku. Memelas hati Aida, tapi bisa apa dia? Kembali ke kamarmu dan tidur. Ingat kata-kataku, jam 8 kita berangkat, bersiap pagi-pagi. Iya pak, jam 6 kamu siapin sarapan, habis makan ada tes lagi yang harus kamu kerjain sebelum kita berangkat. Lah, tapi kan pak, kita mau berangkat jam 8, kita makan gak akan sampai setengah jam kan? Dengar, kamu mau nego denganku? Aida mengangguk, dia menyangka ini kesempatannya. Kalau mau begitu, ku beri 2 pilihan. Pertama, lakukan yang tadi sudah kujelaskan, atau pilihan kedua. Apa pak? Aida penasaran sekaligus ingin tahu. Gak usah mikirin kuliah, dan sekarang juga layanin aku di ranjang.